Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu cara menarik Fibonacci dengan benar. Baik rekan-rekan trader di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara menarik garis Fibonacci dengan benar ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari subscriber Trader Asia, yaitu dari Mas Putra Ara. Halo Mas Putra Ara, apa kabar? Jadi Mas Putra Ara ya memberi pertanyaan yaitu, Min, kasih dong tutorial cara narik Fibonya dengan yang benar ya. Oke, baik. Jadi pada kali ini ya, pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan untuk mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya ya. Siapa tahu teman-teman juga masih belum mengerti cara menggunakan Fibonacci. Jadi di sini Trader Asia akan membahas dengan Anda ya. Jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung di channelnya Trader Asia, seperti biasa, silakan subscribe dahulu ya channelnya Trader Asia. Anda akan mendapatkan edukasi trading forex secara gratis di channelnya Trader Asia ya. Dan juga nonton video ini seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kalau teman-teman nonton seutuhnya, jadi teman-teman akan lebih mudah memahami. Jadi Anda nggak akan mendapat yang namanya informasi yang sesat ya. Kalau memang teman-teman nonton video setengah-setengah, nanti ilmunya itu nggak dapat dicerna dengan baik seperti itu ya. Oke, kita langsung aja pada pembahasannya ya. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberi definisi dulu, yaitu apa itu Fibonacci retracement ya. Jadi Fibonacci ini adalah salah satu strategi trading yang paling populer digunakan adalah dengan menggunakan indikator sebagai alat bantu analisis teknikal ya. Jadi dari sekian banyak indikator teknikal yang ada ya, rasio Fibonacci yang sering kali digunakan dan juga cukup populer di kalangan trader forex dan juga komoditi, baik juga itu saham ya. Karena angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini bisa membantu trader dalam menentukan level entry dan exit ya. Oke. Nah, jadi rasio ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika abad pertengahan yang berasal dari kota Pisa, Italia, bernama Leonardo Fibonacci ya. Jadi ia memperkenalkan deret angka dari 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya ya, yang rasionya terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam, begitulah kira-kira ya. Kemudian jadi dari deret angka tersebut ditemukan rasio yang paling sering ditemukan di setiap bentuk benda yang ada di alam ya, yaitu kira-kira misalkan rasio 1:1, 0.618 atau 0.618:1 yang lebih dikenal sebagai istilah golden ratio. Oke. Nah, cara penerapan di dalam Fibonacci di dalam trading ya, berdasarkan rasio yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak trader kemudian menggunakan rasio Fibonacci ini sebagai alat ukur untuk mendapatkan area-area yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengambil posisi yang berpotensi menghasilkan keuntungan, teman-teman ya. Jadi Anda tidak perlu menjadi seorang ahli matematika untuk dapat menghitung rasio Fibonacci ini di setiap transaksi trading ya yang akan Anda lakukan, karena di dalam platform trading, di dalam MetaTrader telah menyediakan tools yang akan memudahkan Anda untuk mengaplikasikan rasio Fibonacci ini dengan instan tanpa rumus. Oke teman-teman, jadi nama tool tersebut adalah Fibonacci retracement. Jadi dengan menggunakan tool ini Anda bisa menentukan kisaran area yang potensial sebagai support dan resisten dengan begitu gampang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam chart ya, garis pergerakan price actionnya di dalam forex, yaitu kita sebut sebagai swing high dan juga swing low ya. Titik-titik di mana harga bergerak antara ke atas dan juga naik ya.
Jadi pada pergerakan misalkan pasar di saat uptrend ya, yang perlu Anda lakukan adalah menarik Fibonacci retracement ya, dari swing low ke swing high seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Teman-teman boleh lihat di sini gambarnya ya. Pada pergerakan swing high ya, kita akan misalkan menarik garis dari paling bawah sampai ke atas, itu kalau harga uptrend. Oke. Sebaliknya pada gambar yang satu lagi ini ya, sebaliknya pada pergerakan harga di saat downtrend, yang perlu kita lakukan adalah menarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low ya, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Nah, ini adalah kedua contoh. Jadi terlihat pada kedua gambar ini bahwa level Fibonacci yang digunakan dalam trading adalah level dari 0,0%, ada kemudian 23,6%, 38,2% sampai 100%. Oke, jadi level-level inilah yang dijadikan sebagai area acuan atau referensi oleh para trader dalam menentukan area support dan resisten, teman-teman ya. Nah, oke, jadi kita di chart ini di depan Anda ya, Euro USD di time frame H4. Jadi di sini saya tidak menggunakan indikator BBMA. Kalau banyak sekali indikator nanti bingung ya. Jadi sebenarnya bisa aja kita kombinasikan dengan BBMA, tetapi saya di sini memakai hanya satu garis moving average saja ya, untuk menentukan harga uptrend dan juga downtrend ya. Cara menggunakan Fibonacci, kita lihat dari harga uptrend ini ya. Kita akan memastikan misalkan harga uptrend kan dia bergerak, harga kan seperti zigzag ya teman-teman ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, jadi pada video sebelumnya ya, saya juga sudah pernah menjelaskan yaitu di video cara menentukan support dan resisten ya. Ada 3 cara, yaitu salah satunya yaitu dengan menggunakan swing high, swing low seperti yang Anda lihat di chart ini, seperti yang saya lakukan ya. Nah, kita harus menariknya dari ujung ke ujung, oke. Pergerakan harga swing high ya. Jadi harga juga bergerak seperti zigzag ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi harga bergerak ini adalah uptrend, di mana candlestick berada di atas garis MA50 menandakan garis uptrend, oke. Jadi misalkan kita mau entry buy karena harga uptrend, maka kita misalkan dari seandainya kita telat entry, ini harga bergerak naik, oke. Dia bergerak naik. Kalau harga uptrend, maka garis swing high dan juga swing low ini seperti membentuk yang namanya badan cangkul, kepala cangkul ya. Kepala cangkulnya lebih kecil, lebih pendek, badannya lebih panjang. Kemudian membentuk lagi yang namanya badan cangkul, kepala cangkul. Kemudian membentuk lagi yang namanya badan cangkul sampai ke kepala cangkul di sini ya, sebelum harga berubah menjadi downtrend. Oke, teman-teman. Nah, jadi misalkan harga turun ke bawah, oke, kita sebelum harga naik lagi ke atas membentuk zigzag, kita ingin tahu harga akan sejauh mana turun, akan sejauh mana koreksi harga, kemudian baru kita entry. Nah, entry buy yaitu tepat di kepala cangkul ya, entry buy di sini, kemudian kepala cangkul kedua, entry buy di sini, teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui misalkan harga sejauh mana, katakan garis candlestick ini hilang ya, garis candlestick ini hilang, jadi belum ada harga masa depan. Jadi caranya adalah kita menarik garis Fibonacci dari bawah ke atas, harga yang paling ujung ya di saat uptrend, oke. Contohnya kita menarik dari sini sampai ke titik paling tinggi di sini, oke. Nah, biasanya koreksi harga itu jika harga sedang uptrend ya, berada di antara garis 38,2% sampai 50,0%, teman-teman ya. Dan golden rasionya yaitu di 61,8, teman-teman. Dan itu yang sering terjadi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga di saat turun ke bawah, di bawah paling kepala cangkul, di situ kita buy, maka kita lihat koreksi harga berada di antara 38,2%.
Nah, di sini koreksi harga, kemudian dia harga naik lagi ke atas, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini adalah pemahamannya, teman-teman. Kemudian harga selanjutnya juga sama, ya. Kita tarik juga garis Fibonacci dari harga dari kepala cangkul pertama sampai paling tinggi, oke. Maka dia koreksi harga sebelum harga uptrend naik kembali ke atas, ya, di antara, menurut kita ukur dari Fibonacci, yaitu di 50 di 50,0% ya, di 50% koreksi harga di antara 38,2 sampai 50,0 ya. Maka harga bergerak ke atas, teman-teman ya. Anda boleh lihat di sini ya, candlestick. Oke, candlestick turun ya, mengikuti garis koreksi harga. Kita menggunakan dengan Fibonacci di harga 50. Oke, di 50%, kemudian naik up ke atas, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh chart yang downtrend, teman-teman. Oke. Sebelumnya contohnya seperti itu, maka di sini juga saya akan menarik garis swing high, swing low. Oke, seperti biasa harga dari sini kemari ya, kemudian candlestick bearish memotong garis MA50 dalam artian harga bearish ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kepala cangkul, badan cangkul ya. Yang ini nggak kita ambil. Jadi kalau misalkan harga downtrend, maka badan cangkulnya kebalik, kepala cangkulnya juga kebalik, teman-teman ya. Anda tahu harga downtrend yaitu candlestick berada di bawah garis MA50 ya. Dan juga kalau memang kita menggunakan Bollinger Band Moving Average, yaitu candlestick berada di antara di bawah mid BB dan juga di bawah garis MA50, teman-teman ya. Nah, di sini di saat perubahan harga tren, maka ini adalah ke badan cangkulnya seperti membentuk badan cangkul, kemudian kepala cangkul, kemudian badan cangkul, kepala cangkul, dan badan cangkul, teman-teman ya. Jadi untuk entry sell, teman-teman ya, untuk entry sell yaitu di antara di sini entry sell, di sini entry sell, di sini juga entry sell, teman-teman ya. Nah, cara agar tahu misalkan harga sejauh mana bergerak sebelum turun ya. Jadi ini kan harga downtrend, maka kita menarik garis trend line dari badan cangkul di atas sampai di bawah harga paling turun di rendah seperti ini, teman-teman ya. Kalau harga downtrend, kalau uptrend dari bawah ke atas, tapi kalau harga downtrend maka dari atas ke bawah. Nah, kita tarik dari harga di sini, teman-teman ya. Nah, Anda boleh lihat di sini yaitu candlestick bergerak ya, seperti candlestick bergerak di antara koreksi harga di 38 sampai 50. Oke, Anda boleh lihat candlestick di sini nyucuk tapi tidak mampu melewati badan cangkul, itu kisaran harga di koreksi harga di 38,2%. Kemudian harga turun lagi ke bawah. Nah, di saat harga turun ke bawah nanti kan akan membentuk candlestick baru naik ke atas, kan kita nggak tahu harga sejauh mana, maka garis Fibonacci ini kita tarik lagi dari bawah, dari atas ke bawah, teman-teman. Oke. Nah, harga juga koreksi di antara 38,2. Oke. Anda boleh lihat di sini, teman-teman. Nah, kemudian harga turun ke bawah dan kita juga tarik dari bawah harga ke paling ujung. Oke. Kita kan sudah sell di sana, teman-teman ya. Nah, kita tarik lagi dari harga sampai paling ujung ke bawah. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian harga bergerak lagi ke bawah. Sebelum harga bergerak ke uptrend, maka koreksi harga turun yaitu di angka 61,8%. Oke, kemudian harga drop ke bawah ke kepala cangkul, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Sangat mudah sekali. Dan kemudian marketnya itu sideways ya. Sideways ini sebenarnya bisa juga kita menarik garis Fibonacci. Sejauh mana sih sideways? Kita tinggal tarik aja garis swing high, swing low ya, seperti ini. Misalkan harga
dari up ya, dari uptrend kemudian downtrend ya, kita tarik dari kemari kemudian naik lagi ke atas. Kita tarik dulu garis swing high, swing low, swing high, swing low, baru kita menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Oke. Ini adalah harga uptrend tanpa kita menarik garis swing high, swing low, kita tarik dari ujung ke ujung sebelum harga turun, teman-teman. Jadi kita ingin tahu harga turun itu sejauh mana. Oke. Kita tarik dari kemari ya, dari ujung ke ujung ini, teman-teman. Oke. Untuk mudah melihat angkanya, kita tarik lebar seperti ini. Nah, maka koreksi harga juga di antara garis koreksi di 50 poin ya, di 50%. Kemudian harga uptrend ke atas, teman-teman. Oke. Nah, contoh seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah harga downtrend ya, candlesticknya turun ya. Kalau kita tarik swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, teman-teman ya. Jadi kita juga menentukan sejauh mana harga bergerak antara swing ke swing ya. Contoh seperti ini, dari atas sampai harga paling rendah dia turun, maka koreksi harganya di antara 61.8, teman-teman. Anda boleh lihat di sini, kemudian harga drop lagi ke bawah sampai di sini, teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik dari harga barunya, teman-teman, seperti ini. Oke, kita tarik dari atas ke bawah, sejauh mana harga koreksi ini adalah membentuk yang namanya sampai 100 poin. Oke. Nah, teman-teman, jadi garis Fibonacci ini di saat berbalik arah, kita menarik harga price action-nya itu sejauh mana bergerak naik ataupun turun sesuai dengan uptrend dan downtrend. Yang sering diikuti adalah koreksi harga yaitu di antara angka 50 dan 61,8, teman-teman ya. Itu adalah 618 atau 618 banding 1. Itu biasanya yang lebih dikenal dengan istilah golden ratio, teman-teman. Oke. Jadi saya kira sangat simpel sekali untuk tahu cara menarik garis trendline. Jadi kalau memang Anda menggunakan indikator BBMA, ya nggak masalah. Oke. Kita padukan aja harga dari ujung ke ujung seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan area referensi Fibonacci untuk mencari level buy ya. Jadi tentu aja ini ditarik seperti yang saya jelaskan tadi ya, yaitu bisa Anda lakukan pada saat uptrend dan juga downtrend, teman-teman ya. Jadi level-level Fibonacci retracement sebenarnya adalah level-level support dan resisten ya. Jadi area referensi untuk mencari sinyal sell sebenarnya adalah area resisten. Jadi dengan demikian area referensi untuk mencari sinyal buy sebenarnya adalah area support. Strateginya mirip dengan bounce trading ya. Anda menunggu pullback ya, Anda menunggu pullback hingga ke area referensi dan mencari apakah ada konfirmasi sinyal buy atau sell. Oke. Namun karena Anda belum mempelajari sinyal buy maupun sell, jadi untuk sementara Anda menggunakan Fibonacci retracement saja dulu gitu. Ketika pergerakan harga tertahan di area referensi angka tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, maka Anda bisa mencoba untuk melakukan sell ataupun buy, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita menarik garis Fibonacci retracement pada harga masa depan, tadi saya memberi contoh kan harga-harga yang sudah terjadi, oke? Nah, sekarang harga Euro USD yaitu di 1.13322, teman-teman ya. Nah, di sini juga kemana sih harga akan turun? Nah, kita lihat di sini harga kan sedang candlestick ini kan bearish ya. Sejauh mana harga bearish turun, maka kita akan mengukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari harga sebelumnya, yaitu dari atas candlestick ya, dari price action harga kita menariknya dari bawah ke atas karena kan harga downtrend, teman-teman. Oke. Nah, dari candlestick ini sampai ujung ke mari, teman-teman ya. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Koreksi harga di saat turun itu mencapai angka 61.8, yaitu goldennya rasio di Fibonacci, kemudian harga uptrend ke bawah, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di candlestick berikutnya, ini sudah muncul yang namanya garis bearish. Kita tahu Euro USD ini adalah harganya uptrend di H4, maka sejauh mana harga turun, maka kita tarik dari ujung
sampai ke candlestick paling atas ya, harga paling tinggi, maka kemungkinan harga akan turun di antara koreksi harga bisa jadi di 38.2 atau di angka 50 dan yang terakhir di angka golden ratio yaitu di 61.8, maka harga akan uptrend kembali. Candlestick-nya akan bergerak ke atas, oke. Nah, jika menembus harga misalkan 100 ini ya, poin di 100 ini, kemungkinan harga juga akan bearish. Kenapa? Karena candlestick sudah memotong yang namanya garis MA50 atau mungkin masih sideways, teman-teman. Oke. Nah, sejauh mana harga turun? Kemungkinan maksimal yaitu di angka 61.8, maka candlestick akan berlanjut bullish, teman-teman. Nah, seperti itu. Kira-kira ya. Kalau kita lihat dari harga sebelumnya ya, ini kan sideways ya, candlestick memotong MA50 naik ke MA50 kemudian turun lagi ke MA50, maka dari harga sebelumnya kita tarik ya, harga paling tinggi karena dia harga turun ya teman-teman ke ujung, maka koreksi harga juga di antara golden ratio yaitu di harga 61.8 teman-teman. Oke. Kemudian harga drop lagi ke bawah. Oke. Nah, kita hitung lagi teman-teman, kita tarik lagi garis ke bawah sampai paling ujung kemari, maka harga yaitu tepat berada di angka 100 poin. Dalam artian Euro USD memang harganya sedang uptrend. Kita tahu ya, dalam minggu ini, pekan ini ya, harga Euro USD ini adalah sideways ya, dia bergerak antara 200 poin ya, dari atas ke bawah, kemudian melanjut yang namanya ke tren ke atas atau bullish, teman-teman ya. Ini adalah cara memperkirakan harga masa depan yang saya beri contoh di depan. Oke. Baik, saya kira sampai di sini aja penjelasan saya ya. Mudah-mudahan video ini mencerahkan, bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang baru berkunjung di channel Trader Asia, yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu karena Anda akan mendapatkan edukasi trading secara gratis dari Trader Asia, teman-teman. Baik, silakan like, silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.